Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Septiawan Aji Pradana. Kita lanjut ke tutorial mengenai Firebase Cloud Messaging. Nah, sebelumnya, di tutorial sebelumnya, kita sudah bisa mengirimkan notifikasi ya, atau message ya, yang kita munculkan dengan notifikasi, itu melalui web console ya teman-teman ya, atau si dashboardnya Firebase. Contohnya kayak gini, teks coba, kemudian ini title coba, kemudian teks coba, kita send, terus kemudian kita sudah nyimpen token alamatnya, Firebase tokennya dari si aplikasi ini. Ketika pertama kali di ini create token, kita sudah simpan ya. Kemudian kita checklist, kita tes. Nah, ini muncul ya teman-teman ya, title coba, teks coba, seperti itu. Nah, sekarang kasusnya seperti ini. Mungkin teman-teman, oke ya, kita akan sedikit bahas tentang slide. Mungkin teman-teman sering banget berbelanja online ya. Contohnya gini lah, katakanlah ada 3 user di sini teman-teman, yaitu pembeli A, kemudian ada seller 1 dan seller 2. Ketika teman-teman berbelanja di suatu marketplace, teman-teman membeli barang nih, ya, kemudian check out dan melakukan pembayaran sudah. Nah, katakanlah yang seller 1 ini jualan makanan, seller 2 adalah jualan pakaian. Nah, teman-teman itu membeli pakaian, berarti kan ke seller 2 ya. Nah, alurnya adalah teman-teman melakukan check out ini ke backend server. Nah, nanti setelah diproses di backend server dan lain-lain, si backend server akan menghubungi si cloud messaging. Ya, akan menghubungi cloud messaging dengan mengirimkan si alamat dari FCM seller 2 teman-teman. Ya, dia mengirimkan bahwa terus di sini message-nya sampai di aplikasi seller 2 ditampilkan dalam bentuk notifikasi. Misalnya ada bunyi sound seperti itu ketika ada orderan, ataupun ketika ada orderan terus membunyikan suatu bunyi atau getar dan lain-lain, itu adalah efek atau output dari suatu pesan yang dikirimkan oleh cloud messaging ini, seperti itu. Nah, sekarang gimana caranya biar notifnya nggak tertukar? Contohnya teman-teman tadi beli pakaian, tapi jangan sampai notif pakaian di pembeli ke seller 2, tapi yang dapat notif adalah yang seller 1. Ya kan nggak boleh kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi harus benar-benar sesuai dengan notifnya itu dengan yang user yang berkepentingan saja, seperti itu. Nah, ini akan kita bahas di sini teman-teman. Kita akan bahas mengenai cara menyusun bagaimana alur kerja dari FCM ini untuk mentargeting atau dikirimkannya sesuai dengan user yang kita set. Nah, seperti ini. Jadi nanti alurnya adalah kita akan backend ini terserah teman-teman. Jadi backendnya teman-teman menggunakan Laravel, teman-teman menggunakan Node.js, teman-teman menggunakan Go atau Python dan lain, itu nggak masalah seperti itu. Jadi backendnya bisa apapun. Kemudian backend ini akan mengirimkan request ke suatu ke FCM menggunakan, kita nanti akan coba menggunakan Postman ya teman-teman ya. Saya udah coba pakai Postman. Kita akan menggunakan HTTP request ke FCM ini. Nah, kemudian FCM ini akan mengirimkan atau meneruskan pesan kita ke HP atau user yang tertarget. Seperti itu teman-teman. Nah, ini secara simple. Jadi nanti ketika teman-teman itu mempunyai backend seperti itu, ini adalah tabel users ya. Ini tabel users di mana ada ID, name dan lain-lain. Nah, teman-teman cukup tambahkan satu kolom di sini namanya FCM ID, seperti itu. FCM ID adalah ini. Oke, ini ya. Ini FCM ID-nya. Ini FCM ID-nya atau FCM token, terserah teman-teman mau menamai tabelnya apa. Yang penting itu disimpan teman-teman. Nah, disimpan ini untuk ya kita misalnya nih, tadi saya mau mengirimkan ke seller 2. Setelah dilakukan query, proses query dan lain-lainnya, kita dapat nih FCM ID. Nah, setelah dapat FCM ID, si backend akan ngirim request ke FCM untuk mengirimkan pesan ke FCM ID yang seller 2 ini, seperti itu. Jadi pesan kita akan sampai ke penerima yang sesuai, seperti itu. Jadi ini adalah struktur tabel ya, dasar ya, simpelnya
untuk teman-teman menyimpan si FCM ID. Jadi itu melekat ke user seperti itu. Ataupun teman-teman bisa memodifikasi. Yang penting FCM ini kita simpan seperti itu. Nah, sekarang kan kalau tadi contohnya adalah contohnya kita mengirimkan notifikasi ini manual menggunakan konsol, kemudian kita targetkan usernya dan ini muncul. Ya, tapi bayangkan jika sistem teman-teman sudah dipakai oleh ribuan user, nggak mungkin manual seperti ini ya teman-teman ya. Ini hanya untuk uji coba saja. Nah, skemanya menggunakan tadi seperti itu teman-teman. Nah, sekarang prosesnya adalah kita si backend itu adalah melakukan request ke HTTP si FCM ini. Teman-teman bisa buka, ini saya ada panduan, teman-teman nanti saya sertakan link ini di mungkin di web saya, di Dewa Coding ataupun di deskripsi. Ini ada panduan gimana cara untuk melakukan request dari HTTP request gitu teman-teman ke FCM untuk mengarahkan atau mengirimkan notifikasi ke user yang kita target. Teman-teman ikuti cara ini. Jadi saya buka Postman saya. Jadi ini teman-teman, Postman-nya adalah teman-teman nanti backend teman-teman itu mengarah ke sini. Ya, backend kita mengarah ke alamat ini. Oke, backend kita mengarah ke alamat ini. Kemudian di sini ada nama project-nya, ya. ID project itu bisa teman-teman dapatkan di sini. Oke. Project setting, kemudian general, kemudian project ID. Ini di copy, dimasukkan ke sini. Ini bisa berbeda-beda. Kemudian teman-teman butuh namanya bearer token. Oke ya, jadi bearer token itu memastikan itu adalah request yang terautentikasi, ya, authorization. Itu adalah bahwa itu benar aplikasi teman-teman, seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah teman-teman silakan ikuti ini, tutorial ini. Ini gampang banget kok, gampang banget untuk diikuti. Teman-teman buka ini, ya. Ini alamatnya. Kemudian masukkan di sini adalah ini. Masukkan ini, tinggal di copy. Kemudian diklik. Nanti akan muncul autorisasi minta email seperti itu. Ya, email apa yang teman-teman suruh login. Ini kayak login ke Gmail seperti itu. Kemudian ikuti aturan-aturannya ini, tahap-tahapnya teman-teman gampang banget. Nanti teman-teman langsung dapat bearer-nya. Oke, di sini saya nggak bisa buka bearer-nya karena ini adalah menyangkut kredensial dari akun saya seperti itu. Ini adalah bearer-nya tinggal dipasang di sini, ya. Jadi URL-nya seperti ini. Kemudian ini diganti ke post, ya. Taruh tokennya di sini, ya. Kita pilih ke yang bearer token. Kemudian taruh tokennya di sini. Kemudian di body-nya seperti ini teman-teman, strukturnya. Kita mau pilih raw, kemudian JSON. Ya, di dalam ini ada message, oke, seperti ini. Kemudian ada token. Token ini token apa? Yaitu token dari FCM tadi teman-teman. Dari dari HP yang teman-teman simpan. Ini, yang ini. Nah ini FCM-nya. Jadi itu yang berasal dari HP. Nah kita coba ya. FCM-nya ini kebetulan HP ini yang saya sedang running, FCM-nya tadi itu yang ini FCM saya ini CPI dan lain-lain. Pesannya seperti ini. Notification, ada body, ada title. Ya, kita cukup ubah di sini. Misalnya nih. Ini dikirim dari backend. Ini body-nya. Nah, title-nya notifikasi datang gitu. Oke ya, kita coba send. Kita lihat HP saya. Nih, muncul teman-teman. Notifikasi datang. Ini dikirim dari backend. Tuh. Jadi dia akan sudah tertarget ke user ini saja. Nah, kalau teman-teman yang sudah familiar dengan Postman ini, berarti kan kalau teman-teman udah tahu alamatnya ini, URL-nya ini, request-nya ini, teman-teman tinggal dari backend-nya itu men-setting nih untuk mengakses si URL ini atau si post request ini ke servernya si Firebase seperti itu. Kita coba ganti nih. Kita salahin hurufnya ya. Nah, alamatnya kita salahin. Nah, dia nggak mau teman-teman karena nggak ada tokennya itu invalid ya. Not valid, nggak terdaftar seperti itu. Contoh lagi nih, notifikasi datang nih backend. Yeay, berhasil seperti itu. Kita coba ya. Tuh, datang teman-teman. Notifikasi datang ini dikirim dari backend, yeay berhasil seperti itu. Ini adalah proses
kalau cara kerja di balik aplikasi-aplikasi yang menggunakan notifikasi dengan pengiriman dari backend server seperti itu teman-teman ya. Sekarang teman-teman udah bisa nih membuat jadi dari backend teman-teman bisa mengirimkan notifikasi ke aplikasi user teman-teman ya. Jadi backendnya terserah mau pakai apa, Node.js dan lain-lain. Yang penting adalah melakukan request ke URL ini. Melakukan request ke URL ini menggunakan authorization, menggunakan tokennya, kemudian menggunakan message-nya seperti ini, body-nya seperti ini, formatnya. Itu langsung sampai untuk mengirimkan notifikasi. Saya coba lagi. Nah, ini cepet banget, pas lagi cepet. Tuh, langsung jadi. Oke ya, jadi request-nya seperti itu. Ini adalah proses request untuk mengirimkan notifikasi ke HP atau ke klien yang ditarget. Oke, semoga ini bermanfaat teman-teman. Nanti link ininya untuk mengenerate token bearer tokennya, mengenerate bearer token untuk kredensialnya akan saya akan saya lampirkan mungkin di deskripsi di YouTube atau di website di debugcoding.com. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel saya ke teman-teman yang lain agar kita bisa sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.